Puji Tuhan. Siap terima berkat dalam firman? Sama-sama kita siapkan hati, kita satu dalam doa. Pagi hari ini adalah pagi berkat bagi kami. Ini minggu pertama di September 2020. Kami butuh Engkau Yesus. Bahkan pada masa-masa seperti ini, sudah sekian bulan kami tidak bertatap wajah dalam pertemuan langsung ibadah. Tapi kami percaya Engkau tetap bekerja. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan pagi hari ini melalui firman Tuhan. Di mana kami semakin bertumbuh mengenal akan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan yang kuduskan lidah bibir hamba. Sehingga setiap kata, kalimat, ucapan, ayat, poin dan bagiannya hanya berasal daripada Allah. Di dalam nama Bapa, Putra Kudus, setiap jemaat Tuhan yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini ada satu tema yang saya sudah siapkan, yang saya percaya akan menjadi pembelajaran yang baik bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya punya tema judul adalah lepas dari intimidasi. Sama-sama yang di rumah, yang di perjalanan, dimanapun engkau menyaksikan live streaming ini, katakan intimidasi. Salah satu hal yang merusak rencana Tuhan, salah satu hal yang juga sering kali membuat kita gak bisa melihat hidup yang lebih baik adalah intimidasi. Saya buka dari Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan 36. Jemaat jangan takut karena ayatnya akan dimunculkan oleh tim-tim media dari GBMJ. Jemaat yang bisa baca sama-sama saya baca. Supaya firman ini juga menjadi berkat tersendiri dalam kehidupan saudara. Yohanes 8, 31 sampai dengan 36, demikianlah firman Tuhan. Maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, apa kata Yesus? Kamu benar-benar adalah adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang di rumah, yang di perjalanan baca kalimat ini. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab orang Yahudi, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, perhatikan, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, perhatikan kembali, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kalimat terakhir dari ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sebagai hamba Tuhan, salah satu kasus yang paling banyak saya temui dalam kehidupan jemaat Tuhan adalah kasus intimidasi. Di mana diri seseorang merasa tidak berharga. Di mana masa lalu menjadi bayang-bayang yang terus merusak langkah-langkah hidup mereka. Makanya salah satu kalimat yang diajari Yesus dalam doa Bapa kami adalah kalimat yang sangat penting. Kalimatnya berkata, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa? Karena penyesalan adalah bagian dari rasa bersalah itu sendiri. Siapa sih yang gak pernah merasa hidup dalam kesalahan? Setiap kita punya cerita kelam kita masing-masing di hari yang kemarin. Setiap kita pernah berbuat hal yang salah, sebuah kecerobohan, sebuah tindakan yang mungkin hari ini bisa disebut sebagai aib. Dan ini yang saya katakan penyesalan. Penyesalan ini kalau gak terselesaikan dengan baik akan berubah menjadi intimidasi. Berapa banyak saudara? Hari ini kita masih mengingat kejadian-kejadian yang lalu. Hal-hal yang buruk, perbuatan-perbuatan salah kita di hari kemarin. Dan itu yang saya katakan, intimidasi. Bahkan penelitian mengatakan bahwa sebenarnya rasa bersalah itu bukan hanya terjadi kepada manusia. Penelitian mengatakan bahwa binatang juga bisa merasakan. Ada orang tanya gini, pendeta, rasa bersalah itu dosa enggak? Rasa bersalah itu bukan masalah dosa atau tidak dosa. Rasa bersalah itu lebih tepat kepada engkau bisa mengendalikan atau engkau tidak bisa mengendalikan. Karena siapa yang gak pernah berdosa? Siapa yang gak pernah berbuat kesalahan? Ketika engkau gak dapat mengendalikan, ini yang membuat rencana Tuhan seringkali gak terjadi. Kenapa? Karena rasa bersalah memiliki tingkatan yang semakin tinggi akan semakin merusak hidup kita. Orang kalau rasa bersalah, yang pertama itu dia gak nyaman. Dia gak tenang aja. Tahap kedua dia terus kepikiran. Terbawa dalam pikiran, seringkali tidur dia gak nyenyak, dia kepikiran. Tingkat yang berikutnya orang biasanya jadi lebih sensitif.
hal-hal yang bersinggungan dengan apa yang menjadi kesalahannya itu menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Baru tahap yang berikutnya orang menjadi stres. Setelah stres ya saudara tahu orang jadi depresi. Setelah depresi baru orang bisa sampai gila. Kalau udah gila, kalau nggak tertangani orang bisa sampai mengambil tindakan bunuh diri. Saya ambil contoh kasus-kasus yang paling nyata yang pernah saya temui dalam pelayanan saya. Saya nggak akan pernah lupa. Itu perjalanan saya dari Surabaya ke Jakarta. Pesawat malam sekitar jam 11 salah satu maskapai yang ada di Indonesia. Jadi saya duduk itu di deretan sekitar nomor 4, nomor 6. Nomor 6 Delta. Jadi kan urutannya itu dari jendela, Alpha, Beta, Charlie, tempat jalan passenger, Delta, Echo, Foxtrot. Jadi saya duduk di D, nomor 6. Saya ingat betul karena sudah malam. Setelah saya duduk itu saya dengerin ini headset. Sampai akhirnya saya terdistract karena orang ramai. Pramugari itu lalu lalang di bagian deret 6 itu tapi yang nomor A. Biasa roh kepo kita kan keluar ya kan. Saya pura-pura denger headset tapi saya kendorin sedikit gitu kan. Supaya kedengeran ada apa karena orang heboh. Ternyata satu penumpang yang duduk di kursi nomor 6A itu lagi nangis. Saya jadi penasaran betul ya kan bahasa sekarang kepo. Saya dengerin, disabar-sabarin sama orang sebelahnya. Nah menurut hasil investigasi saya, jadi ternyata ini orang passenger yang duduk di kursi 6A itu, maaf ya, mamanya itu baru dipanggil Tuhan, baru meninggal. Nah bagi mereka kan, bagi saudara-saudara kita ada orang kalau sudah meninggal sebisa mungkin hari itu juga langsung dikuburkan. Jadi ini anak udah gak sempet lihat lagi lah mamanya itu dikuburkan. Dia udah gak bisa memandikan, dia udah gak bisa nganter kubur. Jadi nanti kalaupun dia sampai Jakarta mungkin dia cuma tinggal lihat kuburannya. Jadi ada penyesalan betul. Jadi kalau dia temennya cerita ke pramugari katanya sebenarnya mamanya udah minta pulang dari kemarin. Tapi orang ini karena ada sibuk pekerjaan sampai akhirnya mamanya menghembuskan nafas, dia gak sempat pulang. Itu jadi tingkat stres dan rasa penyesalan dia itu membuat dia jadi depresi, jadi gila di tempat. Jadi sepanjang perjalanan Surabaya Jakarta, ini perempuan ngomong-ngomong sendiri terus. Maaf ya sepanjang jalan. Jadi dia udah sampai ke tingkat depresi mengarah ke gila. Itu rasa penyesalan tuh. Karena kan dia udah gak bisa lihat mamanya. Kalau orang Kristen baru dikuburnya lama sekali. Saya waktu pelayanan di Manado itu, kalau yang meninggal anak-anaknya belum datang, gak dikubur-kubur itu, bisa 7 hari. Sampai yang meninggal aja bilang di peti mati, udah dong dikuburin dong, udah 7 hari nih di luar terus. Jadi ini anak karena rasa bersalah, gak bisa dia datang lihat ibunya di masa terakhir, sampai ke gila. Bayangin, rasa penyesalan, rasa bersalah tuh semenakutkan itu saudara. Saya pernah datang ke salah satu rumah sakit jiwa di daerah Jakarta Barat, dekat stasiun itu ada, daerah Jelambar situ. Jadi salah satu ibu pasien di sana, dia kalau jalan selalu begini. Saya agak turun ya. Dia tangan kirinya jalan selalu begini. Pikir saya mungkin ada sakit apa, lalu saya tanya sama dokter itu kenapa? Ibunya selalu jalan begini. Jadi dokternya bilang ibu ini menjadi gila karena dia pernah mengalami satu traumatis yang paling buruk dalam hidupnya. Di mana waktu dia membawa anaknya di pinggir jalan, dia nggak gandeng di sebelah kiri. Ngerti ya? Jadi ini jalan raya, ini jalan biasa. Nah dia gandeng anaknya itu di sebelah kanan. Ternyata ada satu kendaraan entah bagaimana, mungkin karena remnya jebol atau lain sebagainya, terjadilah tabrakan. Meninggal di tempat anaknya. Waduh ini ibu nangis luar biasa, dia ngerasa bersalah. Di mana orang-orang juga intimidasi, kenapa kamu gandeng di sebelah kanan, kamu gandeng sebelah kiri dong. Rasa penyesalan yang tidak dapat terbendung membuat dia menjadi stres, depresi, gila. Dan hari ini dia coba memperbaiki kesalahannya, makanya dia selalu gandeng begini. Dia seperti merasa sedang menggandeng anaknya sebelah kiri. Sampai hari ini saya gak tahu dia udah sembuh atau enggak. Tapi semenakutkan itu. Kenapa ada orang gak bisa lepas dari dunia malam? Kenapa ada orang yang kok kamu gak mau hidup lebih baik? Mereka bilang apa? Ya udah, saya memang sudah begini. Saya memang sudah orang yang kotor. Saya sudah orang yang punya dunia hitam. Apalagi yang dapat saya buat? Kenapa? Rasa bersalah merusak apa yang baik dalam hidup seseorang. Saya mau tanya jujur kepada setiap jemaat Tuhan yang nonton live streaming.
Berapa banyak kita datang ibadah, kita dengar firman, kita doa. Tapi sebenarnya kalau mau kita ngaku apa adanya, kita masih hidup dengan bayang-bayang masa lalu kita. Orang kalau masih terikat intimidasi, dia coba memperbaiki, tapi seringkali cara manusia membawa hal yang lebih buruk. Makanya itu saudara nggak heran melihat orang hidup dengan rasa tidak berharga. Dia selalu merasa najis karena perbuatan-perbuatan yang kemarin. Mereka adalah orang-orang yang terikat dengan masa lalu. Mereka nggak bisa move on. Orang lain udah mencapai tingkat mana, dia mah begitu-begitu aja. Dalam percintaan juga begitu. Kenapa ada orang sampai nggak mau nikah-nikah? Dia merasa pernah gagal. Dia pernah merasa sakit hati, traumatis yang dia alami, kegagalan yang dia jalani, dia merasa sulit untuk dia melangkah. Itu yang saya katakan intimidasi. Kenapa ada orang kalau udah bekerja sempat gagal, sulit lagi untuk bekerja, intimidasi. Saya mah memang bodoh pendeta. Saya mah memang gak berbakat. Dia lupa, hidup orang percaya bukan cuma kemampuan kita, ada Tuhan yang menyertai. Makanya kenapa orang sampai ambil tindakan maaf ya, aborsi. Itu kan menutupi rasa bersalah, penyesalan yang begitu berat. Aduh, saya ini udah gak benar, masa depan saya berantakan. Akhirnya tindakannya malah tindakan semakin bodoh. Kenapa ada anak dibunuh sama orang tua? Seringkali kasusnya karena orang tua dia gak bisa menutupi rasa bersalahnya. Contoh yang paling terkenal, ada ibu, maaf ya saudara ya, mungkin sebagian saudara, pendeta topiknya keras sekali. Tapi betul, ini realita yang harus kita sadari. Ada ibu membunuh ketiga anaknya, cuma karena apa? Menyesal gak bisa menafkahi dengan baik. Yang menakutkan bukan dikasih racun langsung mati. Jadi 3 anaknya dibawa ke kamar mandi. Ibunya bilang begini, kita mau jalan-jalan. Bilanglah mau ke tempat wahana mana, anaknya udah senang. Kita mandi dulu. Sampai di kamar mandi, dikunci. Ditenggelamin satu-satu. Sakitnya minta ampun saudara. Ketika ditanya, kenapa bu kok sampai setega itu? Jawabannya sederhana. Saya rasa bersalah karena saya gak bisa nafkahi hidupi anak-anak saya. Ini kan menakutkan. Siapa pekerjaannya? Setan. Setan mau bikin rumah tangga saudara rusak. Setan mau bikin engkau gak punya masa depan. Setan mau membuat engkau tidak menyadari betapa besarnya rencana Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara. Makanya tema khotbah saya hari ini kepada setiap jemaat Tuhan, siapapun engkau yang menyaksikan live streaming ini, kita harus lepas dari intimidasi. Karena realitanya ada kesalahan dan kecerobohan masa lalu kita yang gak bisa terselesaikan. Bahasa kasarnya kita tinggal jalan aja maju. Dan biarlah itu menjadi pembelajaran. Tapi setan terus ikat itu sebagai beban yang membuat engkau terseok-seok untuk melihat janji Tuhan tergenapi. Pak, Bu, saya percaya kasih Tuhan itu sempurna bagi kita. Yang setuju katakan amin. Ya, kasih Tuhan sangat besar. Makanya coba lihat Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Saudara pasti hafal, tapi saya mau setiap jemaat Tuhan menyadari. Tuhan memberikan jalan keluar untuk membebaskan kita dari rasa bersalah. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti apa kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Makanya kenapa dalam kekristenan kita diajar betul untuk bisa mengampuni, lepas dari dendam, gak boleh terikat dengan kepahitan. Tujuannya sederhana, supaya engkau gak hidup di dalam intimidasi. Supaya ketika orang berkata, kan kamu kan pernah berbuat ini. Masakan Tuhan mengampuni, kita bilang, saya juga mengampuni, saya percaya pengampunan Tuhan juga sempurna. Nah, kenapa kita harus lepas dari rasa bersalah? Kita mulai masuk dalam inti dari pembahasan saya. Mazmur pasal 32, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ini tulisan dari Daud. Mazmur 32, ayat pertama sampai dengan yang kedua. Judul perikopnya jelas, kebahagiaan orang yang diampuni apa? Dosanya. Jadi dikatakan orang yang diampuni dosanya adalah orang yang bahagia. Dari Daud ayat pertama. Nyanyian pengajaran. Jadi kalau ada saudara baca dalam Mazmur nyanyian pengajaran. Jadi gini, pada masa perjanjian lama pengajaran itu tidak hanya disampaikan secara lisan. Tapi juga diajar juga melalui nyanyian. Jadi orang bernyanyi tapi isinya adalah pembelajaran. Jadi kalau saudara baca misalkan contoh lagu Sungguh Alangkah Baiknya, itu juga lagu pengajaran itu. Hinematon humanaim syeket akim gam ya. Jadi dinyanyikan tapi sebenarnya bukan cuma untuk dinikmati tapi untuk diajarkan. Nah ini salah satunya. Jadi Mazmur ini berkata berbahagialah orang yang diampuni apa? Pelanggarannya. Apalagi yang dosanya ditutupi. Ayat yang kedua yang baca di rumah sama-sama. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Alkitab mau coba ajar saudara bahwa seringkali kebahagiaan dalam hidup manusia itu bukan cuma berbicara tentang kekayaan.
Kebahagiaan itu bukan cuma berbicara tentang kesuksesan, keberhasilan. Tidak selamanya orang yang punya pangkat tinggi, karir bagus, harta banyak, itu yang disebut dengan berbahagia. Alkitab punya satu istilah, berbahagialah mereka yang diampuni kesalahannya. Loh, apa hubungannya pendeta? Orang yang diampuni pelanggarannya, dosanya dan kesalahannya menjadi orang yang berbahagia. Sederhana. Ada dua jawabannya. Kenapa engkau harus lepas dari rasa bersalah? Yang pertama, karena upah dosa adalah maut. Berapa banyak dari kita kalau ditanya siap mati atau tidak? Kalau mau jujur kita bilang saya belum siap. Itu kan sebenarnya intimidasi. Karena ada bagian kecil dari hati kita berkata, ya saya kan kayaknya dosa pendeta. Saya kan masih banyak salahnya. Jadi banyak kita takut mati karena kita pikir bukan kerajaan sorga. Kita akan masuk dalam neraka. Saya mau bilang kepada setiap keluarga besar GBHMJ. Orang-orang yang terima penebusan Yesus, kita punya bagian dalam kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya dapat bagian dalam kerajaan sorga. Bedanya cuma nanti mahkotanya. Mahkotanya itu ada yang emas. Ya kan Alkitab bilang kan ada yang mahkota emas. Ada yang perak. Ya kan. Saudara dapat mahkota apa? Iya harus percaya. Sama-sama bilang saya dapat mahkota emas. Kasih tahu kanan kirinya, Kak, saya dapat mahkota emas. Bilang dengan pede, saya dapat mahkota emas. Semangat pagi-pagi, saya dapat mahkota emas. Amin. Bilang lagi sama sebelahnya, itu juga kalau hidup lu bener. Jadi saudara udah masuk surga, hidupnya gak bener, aduh jangankan mahkota, bando mungkin saudara pakai bando di sana. Orang pada pakai mahkota berkilau ya kan, makanya berubah. Karena orang yang berdosa, upah dosa adalah maut. Buka ayatnya. Saya ingin setiap jemaat Tuhan mengerti betul pembahasan saya. Roma 6 ayat 23. Kenapa orang yang berdosanya diampuni, pelanggarannya ditutupi adalah orang yang berbahagia? Yang pertama, karena memang upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam siapa? Amin. Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, kenapa orang harus lepas dari dosa-dosanya? Kenapa orang menjadi bahagia ketika pelanggarannya ditutupi? Lihat dalam Yesaya 59. Ini yang paling fatal. Karena kalau Roma tadi bicara nanti setelah kita mati. Tapi Yesaya 59 ayat pertama sampai yang kedua ini bicara selama kita hidup. Dikatakan dalam judul perikop, kalau saudara lihat dalam Alkitab perikopnya dosa adalah penghambat keselamatan. Ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah adalah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosa. Jadi yang pertama kenapa orang yang disebut berbahagia adalah mereka yang diampuni dosanya. Karena dia gak punya lagi ketakutan akan hari kematian. Yang kedua, karena tidak lagi ada pemisah antara dia dengan Tuhan. Ada orang suka tanya gini, pendeta, kenapa ya saya doa-doa kok gak dijawab? Saya kalau dengar gembala, pendeta Helmi kayaknya doa selalu dijawab. Jawabannya sederhana. Ada gak pemisah antara engkau dengan Tuhan? Buat Tuhan gampang kok ngeberkatin saudara. Betul, buat Tuhan apa sih yang mustahil? Cuma pertanyaannya, seberapa engkau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Makanya kalau saudara ingat khotbah saya di minggu yang lalu. Orang mengangkat tangan, Tuhan bilang apa? Aku memalingkan wajahku daripadanya. Aku jijik melihat setiap persembahannya. Bukan karena Tuhan gak sayang, no. Seringkali dosa yang menjadi penghambat antara kita dengan Tuhan. Dan inilah cara setan yang membuat kita selalu merasa, saya ini gak pantas diberkati pendeta. Saya ini gak pantas berdoa. Tahu gak kenapa? Ada banyak orang yang Kristen tapi dia gak bisa berdoa. Karena dia selalu merasa, saya ini gak cukup baik. Saya ini terlalu kotor di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan datang bukan untuk orang benar. Tuhan datang untuk orang berdosa. Siapa orang berdosa? Saya orang berdosa. Setiap kita di tempat ini adalah orang-orang berdosa. Tapi bukankah karena itu Tuhan justru datang menyelamatkan kita? Siapa yang membuat kita gak pernah mendapat kasih karunia Tuhan? Iblis. Iblis taruh intimidasi. Jadi ketika kita mau berdoa Pak, kita mau bilang Yesus berkati aku. Iblis mulai intimidasi. Tangan kamu kan suka pukulin istri. Tangan kamu kan suka nyakitin anak-anak kamu. Masakan Tuhan mau memberkati? Sampai sini saudara ingat gak? Berapa banyak kita anak-anak muda waktu mau berdoa,
kita mau bilang Yesus. Lalu intimidasi itu datang. Kamu kan seorang anak yang terikat dengan pornografi. Kamu kan gak bisa lepas dari hal-hal percabulan. Kamu kan pacaran, kamu gak kudus. Kamu kan seorang yang kotor di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita mengalami hal-hal seperti itu. Berapa banyak kita waktu kita berdoa kita bilang Yesus pulihkan keluargaku. Lalu intimidasi datang berkata kamu kan istri yang tukang bohong. Kemarin kamu lupa berapa kali kamu bohong. Kamu kan kalau nipu nyari untung kamu kan tipu-tipu sama orang. Dan ini yang saya katakan. Engkau gak pernah melihat pertolongan Tuhan. Kenapa? Terikat akan intimidasi. Makanya ada orang-orang yang gak bisa lepas dari kejatuhan mereka. Saya pernah ketemu dengan komunitas waria saudara di Jakarta. Ya jadi waktu dia Kristen, dia kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia jangan berdoa lebih rajin daripada saudara. Tapi waktu saya tanya, saya bingung juga tuh manggilnya antara mas sama mbak tuh tipis. Jadi saya langsung panggil nama aja karena takut tersinggung. Saya panggil mbak takutnya dia mau bertobat, saya panggil mas takutnya dia marah. Jadi saya bilang, kenapa kamu gak mau berubah jadi laki-laki normal? Dia bilang apa? Ya udah pendeta. Mungkin memang inilah pilihan saya. Ya saya percaya Tuhan ampuni tapi mungkin memang sudah terlalu dalam saya masuk. Tidak ada dosa yang terlalu jahat sampai Tuhan gak bisa ampuni saudara. Tidak ada dosa yang terlalu kelam sampai Tuhan gak mau membuka tangannya untuk menerima kita. Tapi kenyataannya memang intimidasi membuat orang terus terikat. Fakta secara penelitian mengatakan bahwa orang yang pernah melakukan aborsi, maaf ya saudara ya, mungkin sebagian saudara pernah mengalami masa-masa sukar ini. Orang yang pernah mengambil keputusan untuk aborsi ditambah karena dia ingin menutupi kesalahannya, besar kemungkinan untuk dia dapat melakukan itu yang kedua kalinya, ketiga kalinya dan keempat kalinya. Kenapa? Keterikatan akan intimidasi. Ya udahlah, saya memang sudah kotor. Saya pelayanan di Surabaya, saudara tahu ya daerah lokalisasi yang sudah dihancurkan pemerintah itu, daerah Doli. Kan beberapa jemaat itu ya ada yang dari situ datangnya. Ketika ditanya, Bu, ibu kan sudah tua, sekarang usianya sudah 40, ibu apa nggak capek bu mencari pekerjaan yang tidak halal? Dia bilang apa? Ya saya memang sudah begini pendeta. Apalagi yang saya mau cari? Saya sudah tidak berharga, apalagi yang saya mau pertahankan? Kenapa? Intimidasi. Allah benci dosa. Sama-sama bilang sama saya, Allah benci dosa. Tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa. Ini beda loh saudara. Allah benci dosa tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa. Kalau di sekolah minggu, saudara pasti pernah dengar guru bilang begini. Anak yang baik Tuhan sayang. Anak yang nakal Tuhan benci. Sesat itu pernyataan. Tuhan tetap sayang sama anak yang nakal. Karena buat Tuhan yang dia benci adalah perbuatannya bukan orangnya. Tapi setan selalu memutar pikiran kita dengan membuat kita merasa bahwa kita lah yang dibenci sama Tuhan. Tidak, dia datang bukan untuk orang benar. Dia datang untuk orang berdosa. Siapa orang berdosa? Saya orang berdosa. Sama-sama setiap engkau yang menyaksikan live streaming ini katakan saya orang berdosa. Tapi Tuhan sayang sama saya. Makanya engkau harus lepas dari dosa-dosa. Seperti Mazmur katakan engkau menjadi orang berbahagia. Karena memang kasih karunia Tuhan itu besar. Manusia itu seringkali coba menutupi kesalahannya dengan amal. Perbuatan baik, ibadahnya. Saudara jangan salah ya, ada orang-orang ke gereja sebenarnya fokus mereka itu menutupi kehitamannya dalam hidupnya. Mereka merasa kalau dia sudah ibadah, dia dapat perkenanan. No, Alkitab ajar tidak ada satupun perbuatan baik yang membuat engkau pantas menerima keselamatan Tuhan. Keselamatan hanya karena kasih karunia. Yohanes 3:16 ayat yang paling dihafal oleh semua orang. Saudara gak usah lihat ayatnya, tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Cuma karena kasihnya lah kita terima pengampunan, bukan perbuatan. Ada banyak orang punya paradigma kayak zaman dulu. Jadi baik dan jahat itu dicatat gitu, nanti ditimbang mana yang lebih berat. Perbuatan baik atau perbuatan jahat. Ya kan orang suka gitu kan, katanya manusia tuh diikuti sama dua malaikat. Malaikat yang catat perbuatan baik sama yang catat perbuatan buruk. Yang catat perbuatan baik itu cuma selembar, itu juga gak habis-habis. Yang catat perbuatan buruk, berkarung-karung ya. Baru nanti katanya di kerajaan sorga ditimbang. Mana yang lebih berat, kanan atau kiri. Itu cerita anak-anak dalam kekristenan.
Ketika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau mau bertobat, kita terima keselamatan. Apa buktinya pendeta? Sederhana. Orang di sebelah kanan Yesus waktu disalibkan. Ada gak Yesus tanya, kenapa engkau disalibkan? Tidak ada. Tuhan bahkan gak peduli perbuatan jahat apa yang dia buat sampai dia disalibkan di sebelah kanan Yesus. Ketika orang ini berkata, jika engkau datang kali yang kedua ingatlah akan aku. Yesus ada gak tanya sama dia? Kau gereja di mana? Enggak. Yesus gak tanya, punya KAJ GBHMJ gak? Enggak ada. Yesus gak tanya. Yesus tanya gak? Dia sudah baptis atau belum? Yesus gak tanya. Yesus bahkan gak tanya, hafal lagu gereja? Kalau Roh Kudus datanglah kamu hafal gak? Yesus gak tanya. Yesus bahkan dengan kasih berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Wah, itu kan luar biasa. Yesus ada tanya gak persembahan dia? Kamu perpuluhan, kamu print gak? Coba kasih lihat sama saya. Ada? Gak ada. Yesus gak tanya hal-hal seperti itu. Yesus bahkan gak tanya perbuatan apa yang membuat kamu pantas untuk ikut aku. Tidak. Buat Yesus, selama saya dan saudara mau mengaku, mau bertobat. Baca ayatnya. Saya mau pagi hari ini kita orang-orang yang dimerdekakan dari intimidasi. Kita orang-orang yang lepas dari rasa bersalah. Buka 1 Yohanes pasal pertama ayat 9. 1 Yohanes pasal pertama. 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9, jemaat-jemaat Tuhan yang ada dimanapun engkau menyaksikan live streaming ini, baca. 1, 2 ya. Jika kita mengaku apa? Dosa, maka ia, kata ia di sana huruf besar atau huruf kecil. Berarti dia manusia atau dia Tuhan? Yes, maka Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga ia akan apa katanya? Mengampuni. Sama-sama bilang kata berikutnya, segala dosa. Saya mau tanya dulu sebelum kita habisin ayat ini. Segala itu artinya apa? Segala itu ada nggak pemisahannya? No, segala itu artinya tanpa syarat. Semua jenis dosa. Berbuat 10 dosa diampuni nggak? Ampuni. Berbuat 30 dosa diampuni nggak? Ampuni. 60 dosa? Ampuni. 100 dosa? Ampuni. 10.000 dosa? Ampuni. 1 juta dosa? Ampuni. 10 juta dosa? Ampuni. Cuma agak kebangetan ya, agak kebanyakan itu dosanya. Tapi betul, Alkitab bilang ia akan mengampuni segala dosa percabulan diampuni gak? Amin, diampuni. Dosa perselingkuhan diampuni gak? Amin, diampuni. Dosa nipu orang diampuni gak? Semua jenis dosa. Bahkan sampai yang paling jahat menurut undang-undang hukum sekalipun tetap ada pengampunan. Dia bukan cuma ampuni. Kalimat berikutnya, dan menyucikan kita, amin, dari segala kejahatan. Disinilah momen di mana engkau bisa mengangkat tangan dan berkata, Tuhan berkatilah aku. Iya, saudara harus lepas dari intimidasi. Kita ini udah hidup susah saudara. 2020 orang bilang ini tahun berat. Kalau engkau masih hidup dalam intimidasi, maaf ya saya harus pakai kata yang paling kasar, on. Karena kita jadi gak bisa berdoa sama Tuhan. Berkat-berkat yang mau disediakan terhambat. Loh, Alkitab bilang bukan tangan Allah kurang panjang, bukan telinganya tidak sanggup dengar. Yang menjadi penghalang antara kita dan Tuhan adalah dosa. Kalau setan terus memakai dosa kesalahan kita sebagai alasan untuk ya memang saya ini sudah gak pantas, memang saya berdosa, rugi betul hidup kita. Ada orang bilang, Pak, kalau begitu bagaimana saya dapat melepaskan diri dari intimidasi? 3 hal yang terakhir. Saya catat 3 hal. Bagaimana kita bisa lepas dari intimidasi? Yang pertama, saudara nggak usah buka ayatnya. Saya cukup cerita saja. Yang pertama saya catat, kita dapat mematahkan intimidasi iblis ketika kita stay fokus. Sama-sama bilang sama saya, fokus. Dalam Nehemia pasal 6, jadi ini kisah ketika Nabi Nehemia sedang bersama-sama rakyat yang lain membangun tembok Yeriko. Nah, dalam proses pembangunan, intimidasi diperkatakan oleh orang-orang banyak termasuk oleh rakyat sendiri. Mereka berkata, bagaimana mungkin? Kita baru saja kalah perang, kita gak punya dana cukup. Ini pasti proyek sia-sia. Orang terus intimidasi. Orang terus tekan, orang terus berkata it's impossible. Tapi Nehemia tetap fokus. Dia ikut apa yang Tuhan katakan. Dan apa yang terjadi? Tembok Yeriko terbangun dengan utuh kembali. Bukankah itu yang juga terjadi dalam kehidupan setiap kita? Orang mulai bilang, kamu kan bodoh. Kamu kan bukan anak yang punya titel tinggi.
Kamu kan cuma dari keluarga miskin. Berapa banyak saudara suka dengar intimidasi seperti itu. Bahkan seringkali dari orang tua kita. Kamu mah bodoh jadi anak. Kamu mah gak pandai. Susahnya hidup kamu nanti. Berapa banyak orang seringkali bercanda tapi mengintimidasi. Model kayak lu mah gak bakal kawin. Model kayak lu mah kayaknya gak bakal dapet jodoh. Model kayak lu mah kayaknya selalu bakal gagal. Berapa banyak kita dengar hal-hal demikian dalam hidup kita. Tapi yang saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan, stay fokus. Alkitab katakan rancangannya bukan kecelakaan. Rancangannya damai sejahtera. Jadi kalau Tuhan sudah tempatkan engkau di tempat pekerjaan manapun. Orang boleh berkata gak bakal naik pangkat model kayak lu. Gak bakal sukses, biarin aja. Karena berkat bukan datang dari mulut dia. Berkat datang dari Tuhan. Ada jemaat bilang, pendeta tapi orang suka ngomong-ngomong gini sama saya, biarin. Indonesia punya istilah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi saya biasa suka bercandain orang kalau ibadah langsung. Buat kita, buat saya orang Manado ya kan. Anjing menggonggong, nanti torang potong. Itu aja udah pokoknya. Jadi jemaat Tuhan jangan sampai galau sama perkataan orang, biarin. Orang kalau udah benci tuh suka menghina begitu. Lihat aja lu, gak bakal sukses. Lu kan jelek, biarin aja. Stay fokus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mematahkan intimidasi iblis? Doa, puasa. Gembala jemaat suka bilang sama setiap kita doa dan puasa. Saya mau tanya, pernah berdoa? Pernah. Pernah puasa? Ini persoalannya ya. Doanya mantap, puasanya mungkin jarang. Tahu gak saudara, apa fungsi puasa? Seringkali menggerakkan hati Tuhan untuk apa ya? Untuk berkenan kepada kita. Satu kali Alkitab bilang begini. Jadi Esther ini hidup di zaman kerajaan Persia, raja yang berkuasa. Saya catat kemarin waktu saya bahas, ada orang tanya, pendeta datanya salah itu. Jadi nama rajanya itu Ahasweros. Ahasiweros. Jadi Ahasiweros ini seorang raja yang cukup unik. Jadi Ahasiweros ini kalau dia ketemu orang, lalu dia gak suka sama orang itu atau dia gak panggil, orang itu mati. Itu seberbahaya itu. Jadi pada waktu itu orang Israel mau dibunuh, orang Israel mulai bilang, Esther tolong kami bilang sama raja ini fitnah. Kami mau digantung semuanya, istriku, anakku, orang tuaku mau digantung, tolong. Esther bilang gak bisa, aku gak mungkin ketemu raja, I can do nothing kata Esther. Tapi Esther bilang begini, oke, kita lakukan doa puasa selama 3 hari. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Tiba-tiba raja di hari ketiga setelah Esther berpuasa, panggil Esther. Setelah Esther datang, apapun yang Esther ngomong pasti terjadi. Kenapa? Raja mengabulkan. Seringkali hidup kita seperti itu di hadapan Tuhan. Kenapa ada banyak kendala, tantangan, kegagalan terjadi? Karena kita lupa bagaimana kita mencari perkenanan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang di rumah, saya gak tahu beban apa yang sedang kau jalani. Saya gak tahu tantangan, kesulitan apa yang sedang kau ratapi hari ini. Tapi ada hal-hal di mana kita memang gak bisa menyelesaikan melalui pemikiran kita atau kekuatan kita. Tapi doa orang benar, besar kuasanya. Yang ketiga, bagaimana kita mematahkan intimidasi iblis? Dengan pernyataan-pernyataan positif. Yang di rumah sama-sama bilang sama saya diberkati. Semangat dong, saya diberkati. Katakan, saya sukses, saya berhasil. Yang sakit bilang dengan iman, saya sembuh. Iya, orang boleh ngomong apapun. Tapi kata-kata kita ada kuasa, perkatakan yang baik. Sama anak tuh jangan bentar-bentar, bodoh kamu, jangan, itu kutuk, katakan yang sebaliknya. Kamu anak yang pintar. Lihat suami bu, lihat suami, katakan kata-kata positif. Walaupun orang bilang laki kayak gitu mah kayaknya susah berubah. Mulut orang beriman ada kuasa. Jadi kalau lihat suami bilang, dulu dia penjahat, sekarang dia pendeta. Yang kayak gitu-gitu tuh saya pengen denger tuh. Pokoknya buka dompet. Saya ngerti lah ya kan, disitulah letak salah satu keadaan sukar kita. Setiap buka dompet kita bilang, Tuhan kalau mati itu lebih baik bawalah. Jangan, hari ini perkatakan kata-kata positif. Buka dompet dengan iman, kalau perlu ambil minyak urapan tumpang tangan. Bertambahlah, bertambah, berarti pelipat kali gandaan, bukan. Itu kata-kata iman. Bangun pagi itu jangan bilang begini, aduh mampus lah gue, mampus bener. Bangun pagi bilang, aku diberkati. Saya mau pagi hari ini sesi pertama setiap jemaat Tuhan dimanapun kau menyaksikan, semangat dalam hidup.
Apapun perkataan intimidasi yang kau dengar, apapun yang setan ucapkan tentang hidup saudara, percayalah engkau berharga di mata Tuhan. Kita satu dalam doa. Bersyukur, berterima kasih untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Firman ini singkat dan sederhana, tapi biarlah ini mengubah hati jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, hati mereka terbaharui. Mereka yang putus asa, mereka yang tertekan, mereka yang bahkan merasa tidak berharga, hari ini ada pemulihan di hati mereka. Karena kami percaya kuasa Tuhan akan tetap bekerja. Karena itu Tuhan, biarlah kami belajar untuk hidup dalam kebenaran. Kami hidup dalam firman-Mu agar kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami lepas dari kesalahan masa lalu kami. Bahkan setiap kuasa gelap, setan, iblis, intimidasi yang kami selalu dengar, yang selalu kami terima. Hari ini 6 September 2020 kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Hamba arahkan tangan kepada kamera. Siapapun yang menyaksikan live streaming ini, baik yang melalui handphone, laptop, mereka yang lihat dari smart TV mereka, terima berkat pemulihan di hati mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk sakramen perjamuan kudus. Biarlah pagi hari ini tubuh dan darah Kristus kembali memperbaharui kami, memberikan pemulihan sehingga kami hidup dalam kemenangan. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus bersama kita katakan amin. Puji Tuhan.